Anak-anak kelas Indria, bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan, semua tetap sehat ya. Wah, hari ini kita masih sekolah minggu secara online. Semoga minggu besok kita bisa sekolah minggu bersama-sama di gereja ya. Ya, kita terus berdoa supaya semua semakin baik, sehingga kita boleh bersama-sama sekolah minggu, bertemu teman-teman di gereja. Pasti sudah rindu semua ya. Nah, hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, yuk Ibu mau mengajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati sekolah minggu kami pada saat ini, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Ibu mau mengajak kita semua sama-sama berdiri. Yuk, kita akan bersenang-senang, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, supaya lebih semangat, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Ada dua jalan. Yuk kita pujikan dengan semangat ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Itulah pujian kita hari ini. Ada dua jalan di dunia ini. Yang pertama, lebar, tetapi membawa kepada kebinasaan ya. Yang kedua, sempit. Jalan itu Tuhan akan memberkati kita. Oke, silakan duduk kembali anak-anak semua. Masih tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kalau minggu yang lalu sudah belajar tentang Nabi Nuh, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-11 ya. Ibadah yang dikehendaki Tuhan. Ibadah yang dikehendaki Tuhan itu gimana ya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita belajar firman Tuhan sama-sama, kita kembali berdoa ya. Mohon pimpinan Tuhan supaya pendengaran kita diberkati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk semuanya anak-anak, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kehidupan kami semakin bertumbuh. Berkati telinga kami sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk sekarang semua anak-anak silakan siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa membaca, minta tolong ya Papa Mama supaya dibantuin untuk membacakan Alkitab kita pada hari ini. Hari ini Ibu mau mengajak anak-anak untuk membaca Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Ibu akan membacakan untuk anak-anak ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, itu tadi pembacaan kitab Alkitab kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya ya pada anak-anak semua, mengapa kita perlu beribadah? Mengapa setiap minggu anak-anak harus pergi ke gereja, beribadah, atau di rumah beribadah dengan papa mama? Mengapa harus beribadah? Ya, karena ibadah itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, rasa takut kita, rasa hormat kita, sebagai pujian kita, sebagai sukacita kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, memelihara kita, bahkan sudah menyelamatkan kita. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran yang ke-11 tentang ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah dalam pasal 4 ayat 17 berisi tentang nasihat Raja Salomo agar kita ketika kita masuki rumah Allah, kita harus melakukannya dengan sikap hikmat, harus dengan sikap yang sopan, dengan hormat, tidak boleh sembarangan, ya. Harus penuh hormat kepada Tuhan dan juga apa? Mendengarkan, ya, mendengarkan serta mentaati apa yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan. Ketika kita datang beribadah bukan sebagai suatu kebiasaan, ini adalah hari Minggu, berarti aku harus ke gereja. Ya, bukan sebagai suatu kebiasaan saja, tetapi sebagai hormat kita, rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memelihara kita. Kita wajib untuk datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya. Ibadah yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa? Raja Salomo mengingatkan kita supaya kita ketika datang harus menjaga langkah kita, ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan di rumah Allah. Ibadah bukan hanya sekedar duduk, apalagi menyanyi, apalagi memberikan persembahan, terus mendengarkan firman Tuhan, ya. Ibadah adalah pertemuan kita secara pribadi, ya. Setiap orang masing-masing untuk datang kepada Tuhan. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan bertemu dengan Sang Pencipta. Nah, pertemuan antara kita sebagai manusia yang berdosa,
sudah melakukan banyak kesalahan dengan Tuhan Allah yang Maha Suci, ya. Oleh sebab itu anak-anak, ibadah yang dikehendaki Tuhan, kalau kita juga melakukannya bukan hanya ketika datang duduk di gereja, ya, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, bukan hanya itu, tetapi setelah pulang dari gereja, kita memiliki sikap yang baik, yang benar, seperti yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan di gereja. Lalu, bagaimana sikap kita ketika kita datang ke gereja? Ayo, seperti apa sikap kita pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, baik itu di gedung gereja ataupun mungkin di rumah ketika kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Yang pertama, mempersiapkan diri kita, hati kita, tubuh kita. Caranya gimana? Ya kita mau ibadah, ya kita mandi dulu, pakai baju yang sopan, yang rapi, duduk dengan tenang, ya, tidak sambil lari-lari, ya, atau waktu di gereja sambil main HP. Pak Pendeta sedang menyampaikan firman Tuhan, malah main game. Baik atau tidak? Tidak, itu bukan sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi kira-kira hal yang tidak boleh dilakukan pada waktu di gereja? Ya, ngobrol sendiri, bisik-bisik, atau mungkin sambil makan, ya. Nah, itu bukan sikap yang dikehendaki Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang baik ketika kita menghadap hadirat Tuhan, ketika kita beribadah di gereja. Nah, siapa yang hari ini waktu sekolah minggu sambil makan atau sambil mainan? Nah, ayo, jangan dilakukan lagi anak. Oke, kita akan beribadah kepada Tuhan ataupun sekolah minggu dengan sikap yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan, sebagai tanggung jawab kita, kesadaran kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberkati kita, sudah memelihara kita, terlebih Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kita diajarkan untuk memiliki sikap yang baik, ya, supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Bukan kita datang ke gereja supaya apa? Supaya dilihat oleh orang, ya. Kalau aku orang Kristen, jadi aku ke gereja. Tidak anak-anak. Tetapi karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus datang dengan sepenuh hati kita, ya. Waktu datang ke gereja, persiapkan diri dengan baik-baik. Kalau perlu hari Sabtu, bajunya sudah disiapin. Mah, aku besok mau sekolah minggu, terus habis itu ikut ibadah di gereja. Ini ya mah bajuku, ini sepatuku. Mah, aku mau tidur cepat supaya besok pagi datang ke gereja tidak terlambat. Nah, just sekali ya, itu anak yang baik, anak yang hebat, anak yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti itu ya, mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Oke, itulah cerita firman Tuhan kita hari ini, ya. Seperti yang sudah diajarkan oleh Raja Salomo, supaya ya kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan boleh mempersiapkan diri waktu kita akan datang kepada Tuhan. Jangan sampai menyesal, ya. Raja Salomo sempat mengalami penyesalan karena apa? Tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya, menyia-nyiakan waktu, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Oh, besok masih ada hari Minggu. Oh, besok masih bisa sekolah minggu. Sekarang aku mau nonton aja. Sekarang aku mau main game aja. Tidak. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang.
untuk beribadah kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ajak papa mama di rumah untuk beribadah bersama-sama. Mungkin pada waktu anak-anak sebelum tidur, anak-anak bisa berdoa bersama-sama. Papa mama, ayo kita membaca Alkitab, ya, memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Wah, pasti anak-anak semua semakin diberkati karena setia kepada Tuhan. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2a. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Yuk, kita ulangi ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Roma 12 ayat 2a. Sekali lagi supaya anak-anak hafal ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Roma 12 ayat 2a. Itu dia ayat hafalan kita untuk minggu ini. Jangan lupa anak-anak untuk selalu membaca Alkitab setiap hari bersama papa mama di rumah ya. Supaya anak-anak semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Nah, itu tugas anak-anak, yaitu belajar untuk beribadah di rumah ya. Beribadah bersama papa dan mama ya. Berdoa bersama-sama dengan keluarga. Oke, itulah sekolah minggu kita hari ini. Saat ini ibu mengingatkan anak-anak jangan lupa untuk memberikan persembahan ya, supaya minggu besok persembahannya silakan dibawa ke gereja, dikumpulkan di gereja supaya berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai ya. Kita sudah belajar ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan dan anak-anak sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ikut ibu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk sekolah minggu hari ini. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak yang baik. Dan Tuhan tolong ajarkan kami supaya kami memiliki sikap yang baik pada waktu kami beribadah ataupun sekolah minggu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati juga karena kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan supaya berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua mereka, sehingga pada minggu besok boleh bersama-sama sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa hari Minggu